Teman-teman, balik lagi di vlog BMW saya. Nah, jadi video kali ini saya coba bahas CCV lagi ya teman-teman ya. Mungkin di video-video sebelum juga udah ada pembahasan CCV, tapi biar videonya update, kita coba bahas lagi CCV. CCV itu adalah pada intinya, kalau buat teman-teman yang awam, CCV itu sebuah katup penyaring udara dan oli ya. Jadi udara mesin yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam intake, sebelum masuk ke intake udaranya itu harus disaring dulu ya, gas buang nih. Jadi si mesin itu punya gas buang, tekanan gas atau udara yang di dalam mesin yang itu harus dibuang. Itu berbahaya kalau sampai gasnya itu dibiarkan ya teman-teman di dalam sebuah mesin, karena dia ada kompresi, ada mesin berputar, pasti akan menimbulkan sebuah tekanan udara ya. Nah, tekanan udara itu harus dibuang ya teman-teman. Nah, lewat selang ini tekanan udara itu dibuang. Nah, di BMW tekanan udara itu dimanfaatkan masuk lagi ke ruang bakar, disalurkan ke intake sebagai asupan tenaga lagi, karena udaranya ini masih mengandung ini ya, gas ya. Jadi bermanfaat banget buat pembakaran. Nah, biasanya CCV itu penyakitnya ngebul teman-teman ya, berasap, mobilnya jadi berasap putih biasanya karena si CCV-nya itu tidak mampu untuk menyaring udara dan oli, karena udara di sini kan bercampur dengan oli ya teman-teman. Jadi udara sama olinya itu terhisap langsung oleh intake dan masuk ke ruang bakar, akhirnya berasap. Jadi, nah buat teman-teman jangan perlu panik kalau misalkan punya mobil yang berasap. Bukan berarti asumsinya kering seher atau seher ya, atau slick lap yang bocor. Bisa dari hal sepele, itu CCV teman-teman ya. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Cara ngeceknya sangat mudah teman-teman. CCV itu kan fungsinya menyaring ya, menyaring udara dan oli agar terpisah. Nanti udara masuk ke ruang bakar lagi melalui intake, kemudian si oli akan masuk ke karter, netes ke karter, masuk lagi ke karter mesin ya. Nah, cara ngeceknya teman-teman, buka aja tutup olinya. Nah ini, nah tutup olinya dibuka. Nah, kita buka. Ketika dibuka akan ada perubahan idel mesin atau suara mesin atau getaran mesin, pokoknya ada perubahan lah. Itu menandakan kevakuman dari mesin Anda, mesin mobil Anda itu bagus. Jadi tidak ada kebocoran, karena ruang intake mesin, seal yang ada di mesin itu vakum, nggak ada bocor, rapat ya teman-teman ya. Biasanya kalau di sininya bocor atau bukan bocor ya teman, di sini ketika kita buka itu tidak ada respon apa-apa, berarti tandanya ada kebocoran. Kebocoran di mana? Banyak teman-teman. Bisa dari seal tutup klep, seal intake, seal throttle, atau seal yang di intake nih teman-teman ya. Seal yang di intake kan banyak ya, ada sensor, ada ICF, itu harus dipastikan semua seal-nya itu rapat teman. Kalau nggak rapat, otomatis tidak terjadi kevakuman di dalam sebuah sistem intake atau mesin di BMW ini ya teman-teman. Jadi makanya ketika dibuka nggak ada vakum ya teman-teman, tidak terjadi kevakuman, akhirnya mesin diam aja karena udah hilang vakumnya ya. Udah kehilangan vakum, dibuka tutup oli juga percuma, nggak akan ada vakuman. Nah, ketika sudah terjadi kehilangan kevakuman, otomatis apa? CCV-nya tidak bekerja. Oke ya, CCV-nya tidak bekerja. Karena CCV itu mengandalkan kevakuman. Ya teman-teman, oke ya. CCV itu mengandalkan kevakuman dari mesin. Isapan kevakuman dari si mesin ini teman-teman. Kalau tidak terjadi kevakuman, otomatis CCV-nya tidak akan bekerja. Jadi percuma ya teman-teman ganti CCV ya, tapi tidak cek juga kevakuman di mesinnya ya. Jadi percuma aja menggantinya kalau seal-sealnya atau kebocoran-kebocoran yang ada di mesin ini tidak diperbaiki. Oke ya.
Oke, itu aja tips singkat untuk mengecek CCTV. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, bersepele ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan asal ganti CCTV ya, karena CCTV itu cenderung lebih awet, jarang rusak ya teman-teman, jarang, kecuali robek itu pun sangat jarang sekali ya teman-teman. Jadi diusahakan ketika teman-teman menemukan kasus seperti itu, cek ke vakuman dari mesin, seal ganti semua teman-teman yang ada di intake, seal-sealnya ganti. Efeknya tadi bisa bocor, olinya masuk ke ruang bakar, kemudian di intake banjir teman-teman ya. Di intake mesin teman-teman itu nanti banjir oli ya, karena oli yang dari sini itu masuk ke dalam intake ya teman-teman. Jadi nggak balik lagi ke mesin, tapi masuk ke intake. Nah, oke. Jadi itu aja yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, atau teman-teman punya keluhan yang lain-lain bisa chat di bawah ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.